Halo, perkenalkan, nama saya Darwin. Pada video ini kita akan membahas manajemen citasi dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi banyak sekali aplikasi citation manager yang dapat kita temui seperti Zotero, EndNote, RefWorks, Mendeley, Reference Manager, Papers, dan lain sebagainya. Mengapa kita menggunakan citation manager? Karena citation manager ini seperti one stop solution untuk kita memanage kepustakaan kita, di mana setiap citation manager biasanya dapat kita gunakan untuk mengkolek kepustakaan kita. Kemudian kita dapat mengimport data-data kepustakaan seperti authorship, judul, kemudian tahun terbit, penerbit, dan lain sebagainya dari kepustakaan yang akan kita gunakan. Kemudian kita juga bisa menyimpan file PDF atau full paper dari kepustakaan kita pada aplikasi ini. Kemudian juga kita bisa gunakan mengorganize kepustakaan kita sesuai dengan temanya. Kemudian kemampuan yang lain adalah cite while you write, di mana citation manager ini biasanya bisa kita linkkan dengan word processing yang kita gunakan untuk mengetik kepustakaan kita seperti Microsoft Word, sehingga bisa dengan sangat mudah membuat citasi menginsertkan citasi pada word processing tersebut. Kemudian yang terakhir adalah dengan menggunakan citation manager kita bisa membuat daftar pustaka dengan sangat mudah. Hanya dengan satu kali klik kita bisa membuat daftar pustaka sesuai dengan style penulisan kepustakaan yang kita pilih. Hal pertama yang kita lakukan adalah menginstalasi aplikasi Mendeley Desktop. File instalasi dari Mendeley Desktop bisa kita dapatkan pada www.mendeley.com/download desktop. Setelah kita ke alamat tersebut, kita akan ditampilkan dengan berbagai file instalasi sesuai dengan operating system pada komputer kita. Ada macOS, Windows, dan Linux. Kemudian kita akan diminta untuk login. Ya, apabila kita sudah memiliki akun Mendeley atau akun Elsevier, kita tinggal login. Apabila belum, kita bisa membuat akun dengan mengklik register. Setelah selesai menginstall, kita akan ditunjukkan dengan pilihan untuk menginstall plugin pada Microsoft Word. Jadi kita klik install sehingga Mendeley Desktop kita akan terhubung dengan Microsoft Word yang akan kita gunakan untuk mengetik laporan ilmiah kita. Oke, hal yang pertama yang perlu kita lakukan sebelum kita memasukkan kepustakaan kita ke dalam Mendeley Desktop adalah dengan membuat folder. Membuat folder ini tujuannya untuk mengklasifikasikan kepustakaan kita berdasarkan topik atau tema dari penelitian kita. Caranya sangat gampang, yaitu dengan klik create folder di sini, ya. Kemudian kita isikan dengan nama folder yang akan kita gunakan. Contohnya adalah namanya COVID-19. Kita tinggal tekan enter, maka akan terbentuk folder dengan nama COVID-19. Kemudian untuk menambahkan folder yang lain, ya, caranya sama, tinggal klik add folder, umpamanya tentang Mycobacterium tuberculosis. Ya, kita tinggal tekan enter. Ya, begitu caranya kita membuat folder. Oke, berikutnya kita akan membahas bagaimana caranya untuk mengimport atau memasukkan kepustakaan ke dalam Mendeley Desktop. Jadi ada beberapa cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan search engine, ya, atau search tool yang ada di Mendeley Desktop. Kemudian dengan mendrag drop file PDF. Jadi teman-teman apabila sudah memiliki file PDF, contohnya PDF jurnal, itu biasanya ada metadatanya, di mana apabila kita
drag dan drop file PDF tersebut akan diterjemahkan ke dalam bentuk daftar pustaka yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga adalah dengan drag dan drop file referensi, yaitu seperti contohnya adalah .ris, .nbib dan lain-lainnya, di mana file ini bisa kita download pada jurnal-jurnal yang akan kita gunakan sebagai kepustakaan. Kemudian ada juga dengan cara menggunakan browser plugin, yaitu plugin yang ada pada browser seperti Google Chrome. Di sana ada plugin yang namanya Mendeley Web Importer. Jadi dengan plugin ini kita bisa mengimport kepustakaan yang digunakan oleh suatu tulisan atau suatu jurnal ya. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara manual, di mana cara manual ini kita gunakan apabila kepustakaan yang akan kita gunakan tidak bisa kita dapatkan secara online. Ya, yang berikutnya kita akan bahas mengenai bagaimana cara mengimport kepustakaan dengan cara menggunakan search tool yang ada pada Mendeley Desktop. Ya, caranya cukup mudah. Kita tinggal mengklik button tools yang ada di pojok kiri atas, literature search ya, kita tinggal klik. Kemudian kita ketikkan kata kunci untuk mencari kepustakaan yang kita inginkan ya. Contohnya di sini mungkin COVID-19 sesuai dengan folder yang telah kita buat sebelumnya. Kita klik enter ya. Dari sini mungkin kita coba pilih 3 diantaranya ya. Kemudian kita drag ke folder COVID-19 ya. Oke, di sini pada folder COVID-19 ya sudah tampak 3 kepustakaan yang kita import tadi. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara memasukkan kepustakaan dengan cara drag dan drop file PDF yang sudah kita miliki. Oke, di sini kita sudah memiliki file PDF ya. Di sini kita tinggal klik dan drag lalu drop di folder yang kita inginkan ya, yaitu ini tentang COVID-19 ya, nama filenya adalah COVID-19 Pathophysiology. Kita drag dan drop ke sini ya, karena filenya mengandung metadata maka file PDF tersebut akan langsung diekstrak, siapa autornya, titlenya apa, tahun terbitnya berapa, kemudian publish di jurnal apa dan lain sebagainya. Jadi data-data yang ada di metadata PDF tersebut bisa kita dapatkan secara otomatis hanya dengan mendrag dan drop file PDF yang telah kita miliki. Ya, yang berikutnya adalah bagaimana kita melakukan penambahan referensi dengan cara drag dan drop file referensi. Yang dimaksud dengan file referensi adalah file dari kepustakaan yang berisi data mengenai kepustakaan tersebut, yaitu data mengenai siapa penulisnya, kemudian judul artikelnya apa, terbit di jurnal mana, tahun berapa terbit dan lain sebagainya. Ya, jadi file referensi bisa kita dapatkan di jurnal-jurnal ya. Contohnya di sini adalah NCBI ya, ini adalah jurnalnya mengenai COVID-19. Di bagian citation kita bisa download file citasinya ya. Ya, di sini ada file citasi dengan format RIS, NBIB atau JSON. Untuk Mendeley kita bisa gunakan RIS atau NBIB ya. Coba kita download RIS-nya dulu. Ya, oke, sudah terdownload. Kemudian file ini akan kita drag dan drop ke Mendeley. Oke, ini adalah file referensi yang berformat RIS yang kita download tadi ya. Kita tinggal drag dan drop di sini ya. Ini jadi file referensi tersebut akan diterjemahkan ya, autornya siapa, kemudian title jurnalnya apa dan lain sebagainya. Namun perbedaannya di sini adalah dengan mendrag dan drop PDF yang kita lakukan sebelumnya, itu file PDF-nya akan ada di file referensi ini ya. Berbeda halnya dengan kita drag dan drop dari file referensi, file PDF-nya tidak ada ya. Apa fungsi file PDF ini? Jadi file PDF ini kita bisa langsung buka di sini ya.
apabila kita ingin melihat jurnalnya, jadi tidak perlu membuka PDF reader dari aplikasi yang lain, jadi cukup di Mendeley desktop ini. Dan di sini kita bisa melakukan highlight untuk bagian-bagian yang penting, ya, kemudian menambahkan note, ya, dan lain sebagainya. Oke, berbeda halnya dengan cara drag dan drop file referensi saja. Di sini file PDF-nya tidak kita dapatkan. Nah, untuk mendapatkan link ke file PDF-nya, kita tinggal klik di sini. Kemudian kita ke kanannya. Nah, di sini kita melihat ada URL, ya. URL ini kita bisa klik, ya, untuk mendapatkan file PDF dari kepustakaan tersebut, ya. Bisa dipilih salah satu, ya, tinggal klik saja, ya. Ya, maka di sini akan diarahkan ke jurnal di mana kita bisa mendownload file PDF-nya, ya. Kita bisa klik salah satu. Oke, ya, kita download PDF-nya. Ya, ini file PDF-nya, ya, kita download saja. Ini file PDF-nya. Nah, apabila kita ingin memasukkan file PDF ke dalam kepustakaan ini, ya, kita tinggal klik add file saja. Add file, ya, cari ini, ya, kita cari file PDF tersebut, ya, ini. Maka filenya sudah ada di library kita, ya. Jadi icon PDF sudah ada di kepustakaan kita, dan kita bisa lihat melalui PDF reader yang terintegrasi di aplikasi Mendeley desktop, ya. Jadi seperti ini. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana kita menambahkan kepustakaan dengan menggunakan web browser plugin, ya. Oke, langsung saja akan kita contohkan caranya. Oke, untuk dapat menggunakan plugin Mendeley Web Importer ini, kita perlu menginstall pluginnya dahulu, ya. Kalau sudah terinstall, maka akan ada icon seperti lambang Mendeley ini, logo Mendeley ada di pojok kanan atas seperti ini. Namun apabila belum ada, kita bisa downloadnya dulu, ya, dengan cara klik, ya, titik 3 di pojok kanan atas di browser Chrome kalian. Kemudian cari more tools, ya, kemudian kita klik extension. Kemudian pojok kiri atas ada garis 3, kita klik, kita ke open Chrome Web Store. Ya, di sini akan tampak search, kita cari saja Mendeley. Ya, di sini akan ada beberapa extension atau plugin yang terkait dengan Mendeley, ya. Ini karena saya sudah mendownloadnya, akan ada tanda edit seperti ini. Ya, kita buka saja. Ya, di sini karena saya sudah menginstall, maka tulisan di sini adalah remove from Chrome. Apabila belum terinstall akan tertulis add to Chrome, ya. Oke, teman-teman tinggal mengklik itu, maka plugin ini sudah bisa digunakan, dan tandanya adalah muncul logo Mendeley di pojok kanan atas dari Google Chrome kalian. Ya, sekarang kita akan menggunakan plugin yang sudah kita install, yaitu plugin Mendeley Web Importer, ya. Jadi di sini saya akan menggunakan contoh materi mengenai Mycobacterium tuberculosis, ya, yang dimana materi ini atau artikelnya saya ambil dari Wikipedia, ya. Jadi fungsi dari Mendeley Web Importer ini adalah mengimport kepustakaan yang digunakan oleh satu artikel, ya. Jadi pada artikel ini yang
ada di Wikipedia ini menulis artikelnya dengan menggunakan sekitar 75 kepustakaan ya. Nah, kita akan mengimport beberapa ya atau semuanya juga bisa artikel yang digunakan kepustakaan yang digunakan oleh artikel ini ke dalam Mendeley desktop kita ya, agar tidak mengetiknya satu-satu. Kita menggunakan Mendeley Web Importer ini ya. Jadi satu artikel tinggal kita klik ini Mendeley Web Importer ya. Ya, ini kebetulan cepat ya. Ini tergantung loadingnya, tergantung dari koneksi internet kalian dan jumlah dari referensi yang ada di artikel tersebut. Ya, semakin banyak akan semakin lama. Ya. Contohnya kita akan bisa menselect semua apabila kita ingin memasukkan semua kepustakaan tersebut ke Mendeley desktop kita. Apabila tidak, kita bisa memilih umpamanya pilih 3 ya, 1, 2, 3 ya. Misalnya kita pilih 3 ini, kita tinggal tekan add dan kita tunggu proses importnya ya. Apabila sudah ada tanda centang, itu artinya filenya sudah terkirim ke Mendeley Cloud ya, ke Mendeley Cloud. Jadi kita buka Mendeley ya, kita klik recently add. Tentu di sini belum ada ya, ini adalah Mendeley desktop, sedangkan artikel-artikel kepustakaan yang kita import tadi itu akan masuk ke Mendeley Cloud kita dulu ya. Untuk dapat mensinkroniskan ke Mendeley desktop kita klik recently add, kemudian kita klik synchronize ya. Maka 3 kepustakaan yang kita import dengan menggunakan Mendeley Web Importer akan muncul di sini di recently add ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke dalam folder MTB ya. Oke, kita sudah masukkan, jadi dia sudah terklasifikasi ke folder MTB, Mycobacterium tuberculosis. Ya, jadi seperti itu caranya untuk menggunakan fitur Mendeley Web Importer ini. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara memasukkan referensi secara manual. Ya, cara manual ini digunakan apabila kita tidak bisa menemukan file referensi secara online. Ya, umpamanya, kita langsung saja. Jadi di pojok kanan atas ada button add, kita klik. Kemudian kita klik add entry manually. Di sini adalah tipe dari karya tulisnya ya. Di sini ada banyak, bisa dari buku section, kasus dan lain sebagainya. Kita coba dengan menggunakan proceeding dari konferensi ya. Jadi umpamanya ini tidak bisa kita dapatkan secara online ya. Kemudian di sini referensinya bisa kita masukkan satu persatu komponennya ya. Jadi tinggal apabila kita mempunyai hard copy-nya atau soft copy-nya, filenya kita tinggal copy dan paste ya. Abstraknya boleh ya. Kita isi segini saja ya. Kemudian kita tekan save. Ya, di sini akan langsung dimasukkan data-datanya seperti ini ya. Ini adalah cara memasukkan dengan manual. Hanya kita lakukan apabila kita tidak bisa menemukan referensi tersebut secara online. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana kita menggunakan Mendeley Desktop untuk menginsertkan citasi dan membuat daftar pustaka.
Ya, hal pertama yang perlu kita pastikan adalah bahwa plugin untuk Mendeley sudah terinstall di Microsoft Word kita. Ya, itu untuk mengeceknya kita bisa lihat reference. Ya, di sini ada plugin untuk Mendeley. Apabila plugin untuk Mendeley ini belum terinstall, kita bisa menginstalnya melalui Mendeley Desktop. Ya, kita cari di sini tools di sini. Apabila belum terinstall, di sini tulisannya akan install Microsoft Word plugin. Kita tinggal klik itu, kemudian plugin akan terinstall di Microsoft Word kita. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menginsertkan citasi ke Microsoft Word kita, di mana tempat kita menulis karya ilmiah kita. Ya. Jadi di sini, umpamanya sini ya, kita buka ini ya, kita buka ini. Nah, ini adalah jurnal yang akan kita citasi, seumpamanya pernyataannya yang akan kita insertkan ke kepustakaan kita. Yang ini ya, lalu kita akan ke ya, jadi seperti ini. Ini adalah pernyataan yang akan kita insertkan. Oke, kita rapikan sedikit ya. Ini ya. Nah, tentu kita tidak boleh melakukan copy paste seperti ini. Tetap pernyataan-pernyataan yang akan kita gunakan di karya tulis kita harus parafrasekan. Karena ini contoh, ya saya tuliskan saja seperti ini ya, kok saya copy paste saja. Tapi ingat, tidak boleh melakukan hal ini karena akan terdeteksi oleh Turnitin atau aplikasi pendeteksi plagiasi ya. Ini akan ditunjukkan plagiasinya tinggi ya. Oke, sekali lagi karena ini contoh ya. Oke, kita rapikan ya. Ini adalah pernyataan yang kita akan gunakan. Kemudian untuk mensitasinya, untuk menambahkan citasi, kita klik reference ya. Kita klik insert or edit citation. Nah, di sini kita klik go to Mendeley. Nah, ini adalah citasi yang kita gunakan tadi ya, dari Beachman ini. Kita klik ini, kemudian kita tinggal klik cite ya. Oke, kita kembali ke Microsoft Word. Nah, di sini akan otomatis tertulis citasi ya, kepustakaan yang kita gunakan untuk pernyataan ini. Oke, kita coba lagi sekali. Insert or edit citation. Kita buat pernyataannya dulu. Ya, di sini contohnya kita gunakan kamus ini ya. Namanya ya, ini ya. Oke. Ya, kita insert or edit citation, go to Mendeley, ini kamus, tinggal klik cite ya, otomatis seperti ini ya. Kita bisa mencoba melakukannya untuk beberapa kepustakaan ya. Oke, di sini sudah saya buat beberapa kutipan dengan kepustakaannya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini satu kutipan diambil dari 2 kepustakaan, 6. Jadi ada 6. Ya, sekarang kita akan membuat daftar pustakanya. Ya, daftar pustaka tentunya biasanya di halaman baru ya. Kita insert, take break dulu ya. Kita tulis di sini daftar pustaka ya. Pustaka. Oke. Oke, sini tinggal kita insertkan daftar pustaka dengan cara reference.
insert bibliografi. Ya. Oke, di sini sudah terbentuk daftar pustaka yang kita gunakan pada tulisan ilmiah kita yang ada di atas ini ya. Ini daftar pustakanya. Jadi gampang sekali membuat daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley ini ya. Jadi kita rapikan sedikit ya. Oke, dengan Mendeley kita juga bisa merubah style dari kepustakaan kita, dari daftar pustaka kita ya di sini ya. Ini adalah stylenya adalah Harvard. Apabila kita ingin mengubah stylenya menjadi Vancouver, kita tinggal klik di sini ya, Vancouver. Ya, sekarang otomatis ini akan terubah menjadi Vancouver yang tadinya Harvard, yaitu ada tulisan dan tahun, ada nama penulis dan tahun, sekarang diganti menjadi angka seperti ini ya. Untuk daftar pustakanya kita bisa ya, kita tinggal insert lagi. Oke ya, daftar pustakanya pun kita tinggal lakukan update, dia akan berubah sesuai dengan style yang kita tentukan, yaitu style Vancouver. Oke, demikian tadi penggunaan Mendeley untuk manajemen sitasi karya ilmiah kita. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video berikutnya.